الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से Alhamdulillah, dengan karunia Allah Ta'ala, Jalsah Salanah Jemaat Ahmadiyah Inggris berhasil diselenggarakan pada hari Jumat yang lalu dan ditutup pada hari Minggu. Meskipun ada cuaca yang buruk, dengan karunia Allah Ta'ala, secara keseluruhan, semuanya diatur dan dikelola tanpa kendala yang besar. Selain itu, jumlah peserta tahun ini jauh lebih banyak dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, seberapapun syukur yang kita panjatkan akan tetap kurang. Tuhan telah memenuhi jalsah kita dengan berkah yang tak terhitung jumlahnya, dan semua orang mengalaminya, baik itu tamu Ahmadi atau tamu non-Ahmadi yang hadir dari berbagai negara. Kita adalah lemah. Apapun yang kita lakukan terjadi berkat karunia Allah Ta'ala. Dan ini dicurahkan kepada kita sedemikian rupa, sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Kita menyaksikan pemenuhan firman Allah Ta'ala berikut ini setiap saat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhasil Allah Ta'ala menutupi segala kekurangan kita dan memberkati kita melalui cara-cara sedemikian rupa sehingga kita tidak akan pernah bisa berbuat adil untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepadanya. Namun demikian, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk terus bersyukur kepadanya, dan jika Anda melakukannya, Dia akan memberkati Anda lebih banyak lagi. Maka, sudah menjadi kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dan berserah diri di hadapannya. Selama kita memenuhi tanggung jawab kita ini, dan terus menganggap keberhasilan usaha kita sebagai rahmat dan berkat Allah Ta'ala, kita akan terus melangkah maju. Insya Allah. Oleh karena itu, atas keberhasilan jalsa ini, pertama-tama kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan kita juga harus meminta maaf kepadanya atas kekurangan kita dalam hal pengaturan jalsa ini. Demikian pula, semua peserta juga harus bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberi mereka kesempatan untuk ikut serta dalam jalsah dan memuaskan dahaga ruhani dan pengetahuan mereka. Secara umum, semua dilakukan dengan mudah, meski dikhawatirkan COVID belum sepenuhnya hilang. Meskipun pertemuan besar seperti itu, secara keseluruhan, Allah Ta'ala menjaga kita dalam perlindungannya. Semoga Allah Ta'ala menjaga semua orang dalam perlindungannya dan juga setelahnya. Beberapa orang jatuh sakit setelah jalsah. Bahkan mereka menjadi tidak sehat 2 atau 3 hari setelah jalsah. Memang tidak segera. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan dan melindungi mereka.
Sejauh yang saya ketahui, sangat sedikit orang yang jatuh sakit karena wabah ini. Menurut saya, ini bukan karena jalsah, melainkan pemerintah telah membuat pengumuman umum bahwa kasus meningkat di beberapa tempat. Namun demikian, inilah situasinya sekarang. Mirip dengan penyakit lain yang meningkat dan menurun. Bagaimanapun, semoga Allah Ta'ala menyembuhkan setiap orang yang sakit. Sekarang saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada semua panitia. Kali ini, secara keseluruhan, semua orang memenuhi tugas mereka dengan sangat baik dan dengan senyuman di wajah mereka. Sejalan dengan petunjuk yang saya berikan di awal, semoga Allah Ta'ala membalas mereka semua. Kali ini para panitia di semua bidang menampilkan keahlian khusus dalam menjalankan tugasnya, baik di pihak kaum bapak maupun kaum ibu. Setiap tahun ada keluhan dari pihak kaum ibu terkait pengaturan makan dan persediaan makanan. Namun pada kesempatan ini, keluhan tersebut hampir tidak ada. Selanjutnya, kali ini sisi lajnah dipindahkan agar memiliki semua fasilitas di satu area, seperti tenda makan dan pengaturan lain yang diperlukan. Dan hal ini disukai oleh kaum ibu pada umumnya. Jika ada kekurangan, maka insya Allah Ta'ala akan diperbaiki di masa depan. Begitu pula dengan panitia bidang lalu lintas, konsumsi, produksi roti, keamanan dan kebersihan. Kemudian yang terpenting MTA, yang saat ini menghubungkan dunia dengan cara baru. Bagaimanapun, para panitia di semua bidang, apakah saya menyebut mereka atau tidak, baik di pihak pria maupun wanita, mereka semua berusaha keras untuk memenuhi tugas mereka. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada mereka semua. Para tamu non-Ahmadi yang hadir pun menyatakan kekaguman mereka setelah menyaksikan kerja keras dan sikap yang sangat baik dari semua panitia. Dan contoh yang ditunjukkan oleh semua sukarelawan kita ini adalah bentuk tablik secara diam. Semoga Allah Ta'ala memberikan mereka semua ganjaran yang terbaik. Saya hanya ingin menarik perhatian di suatu bidang jalsah salana, yaitu air dimatikan tepat saat jalsah berakhir. Dan karenanya tidak ada air yang tersedia di kamar kecil. Oleh karena itu, paling tidak, air harus tetap mengalir selama 12 jam lagi. Selain itu, pengaturan umumnya jauh lebih baik. Mengenai apa komentar non-Ahmadi dan non-Muslim yang hadir dari negara lain, dan apa kesan mereka setelah menyaksikan penyelenggaraan jalsah secara keseluruhan, saya akan menyampaikan beberapa catatan, tetapi tidak mungkin untuk menyampaikan semuanya. Profesor Dr. Jialu Jin dari Burkina Faso adalah spesialis mata yang sangat terkenal dan profesor di Universitas Kedokteran di Burkina Faso. Beliau juga menjabat sebagai kolonel di ketentaraan. Beliau juga datang secara teratur ke Institut Mata kita, dan ini adalah pertama kalinya beliau mendapat kesempatan untuk menghadiri jalsah. Beliau mengatakan, ini adalah pertama kalinya saya menghadiri jalsah. Hal pertama yang membuat saya terkesan adalah ribuan orang berkumpul di suatu tempat untuk satu tujuan, di sekeliling satu pemimpin rohani. Semua orang bersatu dan semua orang memiliki tujuan yang sama. Sungguh menakjubkan menyaksikan pengaturan yang luar biasa dan orang-orang dari semua latar belakang berkumpul di satu tempat. Saya bertemu dengan para tamu untuk mencari tahu apakah itu semua benar atau hanya suatu hal yang dibuat-buat. Namun saya tidak melihat ketidaksenangan di wajah siapapun. Sungguh luar biasa orang-orang dari berbagai negara
daerah, dan bangsa dari semua lapisan masyarakat berkumpul untuk satu tujuan di satu tempat dan di tangan satu orang. बस अहमदी शामिलीन जलसा जो है Oleh karena itu, इस तरह गैरों में inilah अमली तबलीग भी कर रहे हैं cara para Ahmadi peserta jalsah melaksanakan tablik secara amalan kepada non-Ahmadi. Beliau kemudian berkata, standar pidato yang ada sangatlah tinggi. Pidato-pidato ini sangat bermanfaat dalam mendidik kami dan mempersiapkan kami untuk satu tujuan dan arah. Saya juga mendengarkan pidato khalifah saat itu. Beliau menyampaikan ajaran berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Beliau melanjutkan, saya sekarang menyadari betapa dunia sangat membutuhkan untuk memahami pesan Allah Ta'ala dan betapa dunia membutuhkan orang seperti itu yang akan membantu mereka memahami pesan ini. दुनिया सबक हासिल कर सकती है Itulah sebabnya institusi khilafah dalam Jemaat Ahmadiyah adalah और बात जो मैंने देखी lembaga yang seluruh dunia dapat belajar darinya. गैर मामूली वफा का ताल्लुक है सब इकट्ठे Beliau mengatakan, सब एक दूसरे के hal yang saya amati adalah bahwa para Ahmadi memiliki ikatan kesetiaan yang luar biasa dengan Allah Ta'ala dan imam mereka. Setiap orang bersatu dan terhubung sebagai satu. Mereka percaya bahwa pemimpin mereka akan membimbing mereka di jalan yang benar. Beliau berkata, setelah melihat jalsa ini, niat saya adalah jika Allah Ta'ala mengizinkan saya akan menghadiri jalsa ini setiap tahun. Karena selama 3 hari di sini, orang-orang berbicara tentang menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala dan tentang kemanusiaan. Dan itu penting bagi saya untuk belajar tentang hal-hal ini juga. Kemudian, ada seorang profesor hukum senior ternama dari Amerika Serikat, Dr. Bradshaw, yang juga hadir dalam jalsa ini. Beliau berkata, saya sangat senang berada di sini dan melihat pertemuan yang begitu besar. दुनिया भर में बहुत सी Sambil menyebutkan का इंतजाम भी kerjasama semua orang, beliau berkata, saya juga telah menyelenggarakan berbagai acara di seluruh dunia di mana pendaftaran diperlukan. स्टेशन के मामला Namun sungguh menakjubkan melihat cara yang sangat terorganisir, di mana pendaftaran dilakukan di jalsa dalam hitungan menit. Saya baru saja tiba dan duduk di kantor, dan dalam beberapa menit semuanya telah disiapkan dan diberikan kepada saya. Saya kemudian diberitahu bahwa pendaftaran tamu dan hal-hal penting lainnya sudah diurus sebelumnya, sehingga tamu harus menunggu sesingkat mungkin. ने भी माशाल्लाह खूब हक अदा किया Masya Allah, para panitia di bagian registrasi menjalankan tugasnya dengan sangat baik. जिस तरह यकजहती Beliau berkata, करते हुए काम कर रहे थे नाकाबिले फरामोश तजुर्बा है keramahan mereka sangat luar biasa. Meskipun begitu padatnya lalu lintas, melihat semua relawan bekerja secara sistematis dan kooperatif merupakan suatu pengalaman yang tak terlupakan. बेलीज के Singkatnya, beliau memuji semua sukarelawan yang beliau temui. कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में Wali kota sebuah kota di Belize juga hadir. Beliau berkata, tidak pernah dalam hidup saya melihat orang yang begitu damai, yang begitu penuh kasih dan kedamaian. Saya tidak dapat membayangkan bahwa orang-orang tertentu mengasosiasikan terorisme dengan Islam. लोगों का आपस में प्यार और मोहब्बत और Suasana spiritual yang saya lihat di sini dan adanya saling cinta, kasih sayang, dan perlakuan baik di antara orang-orang tentu patut dipuji. Beliau berkata, saya ingin jalsah ke sini tahun depan, tapi bukan sebagai wali kota, melainkan sebagai sukarelawan. Beliau berkata, para relawan dan pekerja telah menginspirasi saya begitu banyak, sehingga saya juga ingin menjadi bagian dari penyelenggaraan jalsah yang luar biasa ini. Saya belum pernah melihat pertemuan sebesar ini sebelumnya. फिर कहते हैं ये Lalu beliau berkata, अहमदियत है बस ये हकीकी sesungguhnya masa depan dunia ini adalah Ahmadiyah. Jadi ini adalah Islam sejati yang dihadirkan jemaat dan bahkan non-Ahmadi pun terpengaruh olehnya. एक इदारा है कौंसिल बराए साइंसी Michael Wilson dari Ghana साइंसी और सनती तहकीक adalah kepala teknolog dari sebuah organisasi yang disebut Dewan Riset Ilmiah dan Industri di bawah Kementerian Sains dan Teknologi Lingkungan. Di Ghana, beliau mendapat kesempatan untuk mengikuti berbagai konferensi di seluruh dunia, dan beliau juga menghadiri jalsah. कहते हैं Dalam sebuah percakapan sebelum jalsah, beliau mengatakan setelah melihat pengaturannya, कबल जो बातचीत के दौरान इन्होंने कहा
apapun yang telah saya lihat sampai sekarang, कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ अब तक जो मैंने देखा है ये अल्लाह ताला के फजल के बगैर कुछ apapun yang telah saya lihat sampai sekarang tidak akan mungkin terjadi tanpa karunia dari Allah Ta'ala. जुमा के रोज जलसा का पहुंचे तो बार बार ये कहते रहे Beliau tiba di lokasi jalsah pada hari Jumat तमाम dan terus berkata, कमिटमेंट ने मुझे हैरान करके रख दिया komitmen para relawan di sini telah membuat saya takjub. Ini tentu saja merupakan jemaat ilahi, dan semua pekerjaan ini tidak mungkin tanpa karunia dari Allah Ta'ala. Ada suasana yang sangat disiplin dan indah di sini. पढ़े लिखे बाद इनमें से Semua sukarelawan adalah orang-orang yang berpendidikan. Beberapa dari mereka adalah konsultan, namun selama jalsah mereka melakukan pekerjaan pertukangan atau kebersihan. Jika para sukarelawan ini tidak memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala di dalam hati mereka, maka mereka tidak dapat mencapai standar kerja ini. Para relawan yang melakukan tabligh hening dengan cara ini sangatlah beruntung. Beliau juga terharu dengan prosesi baiat internasional. Beliau berkata, sebelum jalsah saya tidak tahu tentang Ahmadiyah, tapi sekarang saya tahu. Dan saya pikir saya akan hadir setiap tahun. और फिर उन्होंने ये भी कहा गाना जमात को तो जो दिलानी चाहिए कि गाना में Beliau juga mengatakan मजीद तारुफ करो bahwa lebih banyak orang di Ghana harus diperkenalkan kepada jemaat karena masih ada pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal ini. फिर हेटी से मिस्टर यूल ट्यूरन जो वजारत Kemudian ada Bapak Yulturan dari Haiti, yaitu perwakilan Kementerian Agama di Haiti juga menghadiri jalsah salanah Inggris. शरीक हुआ मेरे लिए Beliau berkata, ini adalah pertama kalinya saya menghadiri jalsah. इंतजामात बहुत ही Ini adalah pengalaman yang sangat berkesan dan menyenangkan bagi saya. Pengaturan jalsah ini sangat luar biasa. आई हर शख्स एक दूसरे के साथ मुस्कुराते Meskipun ini adalah kumpulan lebih dari 40.000 orang, saya tidak melihat adanya kekacauan. Semua orang bertemu satu sama lain dengan senyum di wajah mereka. ये बात Saya dapat melihat semua orang berusaha memastikan bahwa mereka tidak menyebabkan kesulitan apapun bagi orang lain. Sebaliknya, semua orang memperhatikan kenyamanan satu sama lain. कहते हैं Saya belum pernah melihat ini di agama lain dan bahkan pertemuan duniawi manapun. Inilah salah satu tujuan jalsah seperti yang dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. जैसे एक ही Beliau berkata, meskipun ada budaya, warna kulit, dan latar belakang yang berbeda, setiap orang bertemu satu sama lain, seolah-olah mereka semua berasal dari keluarga yang sama. Dan setiap orang, setiap hari, semuanya dari berbagai negara memakan jenis makanan yang sama, seolah-olah itu adalah makanan favorit mereka. Beliau mengatakan bahwa beliau penasaran dan karenanya saya bertanya kepada seorang tamu Afrika bagaimana orang tidak memiliki keraguan atau keberatan dalam hal apapun. Ia mengatakan kepada saya bahwa di sini di jalsah, kami hanya berkumpul demi keridhaan Allah dan untuk melihat, mendengar dan bertemu dengan khalifah. Dan itulah mengapa semua hal duniawi lainnya tidaklah penting bagi kami. Ia berkata, ini sangat mempengaruhi saya. Kemudian ia memuji jemaat dengan mengatakan, meskipun menghadapi tantangan, jemaat berjuang untuk menyebarkan perdamaian di dunia. Lalu beliau berkata, tidak ada perlakuan diskriminatif di antara para Ahmadi. Semua orang sama. Ini adalah pertama kalinya saya melihat sesuatu seperti ini. Orang-orang dari semua kelompok umur menjadi sukarelawan. Ada kontrol lalu lintas, kemudian ada parkir, konsumsi, persediaan air, disiplin, dan semua orang melayani dengan penuh dedikasi. Ia berkata, saya telah melihat banyak kualitas hebat pada Ahmadi yang sampai saat ini belum saya lihat di tempat lain. Beliau berkata, saya telah mendengarkan dan melihat pidato banyak ulama di luar sana. Dan semua orang mengatakan bahwa apa yang mereka katakan harus dipatuhi. Namun, Hazrat Khalifatul Masih menyampaikan firman Allah, sabda Hazrat Muhammad SAW dan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan membimbing setiap orang tentang apa yang harus dipatuhi dan diikuti. Beliau berkata, ini mengejutkan saya.
Beliau duduk di dalam tenda jalsah selama 3 hari dan mendengarkan pidato. Bahkan beliau menyimak lebih seksama daripada banyak Ahmadi lainnya. Karena beliau mencatat berbagai pidato, beliau telah membuat buku harian yang di mana di dalamnya beliau mencatat. Dan jika beliau tidak dapat memahami sesuatu, beliau akan meminta orang yang duduk di sebelahnya untuk menjelaskan. Beliau berkata setelah menghadiri jalsa ini, meskipun saya bukan seorang Ahmadi, saya adalah advokat untuk jemaat Ahmadiyah dan dimanapun Muslim disebutkan, saya akan memberitahu mereka bahwa Muslim yang benar dan taat adalah Ahmadi dan saya akan membela Anda. Lalu ada Lukman Hakim Saifuddin Sahib, mantan Menteri Agama di Indonesia. Beliau berkata, saya merasakan kebanggaan yang besar saat ikut serta dalam jalsa. Saya mulai melihat slogan Anda, love for all, hatred for none, yaitu cinta untuk semua dan tidak ada kebencian bagi siapapun dari bandara London sampai ke tempat jalsa. Dan inilah yang saya saksikan selama hari-hari jalsa. Saya melihat keramahan yang luar biasa di mana-mana. Saya melihat ikatan persaudaraan yang kuat. Saya melihat suasana saling bertemu dengan senyuman, saling memberi selamat dan saling mendoakan. Lamin Jammeh, Menteri Penerangan dari Gambia, juga menghadiri jalsah ini. Beliau mengatakan, saya sangat terkesan dengan penyelenggaraan jalsah Salanah 2023. Yang lebih mengesankan lagi adalah para relawan yang tanpa pamrih menjalankan tugasnya dan menjaga kedisiplinan. Ini adalah pertemuan yang sangat besar. Namun tidak ada satupun insiden dorong-mendorong atau pertengkaran apapun. Semuanya diatur dengan sangat baik dan tidak ada kesalahan yang terlihat. Beliau berkata, hal lain yang saya amati adalah kecintaan para anggota jemaat terhadap imam mereka yang tidak dapat dilihat di tempat lain. Beliau berkata, saya tidak bisa pergi tanpa membuktikan fakta bahwa hari ini di muka bumi, citra sejati persaudaraan hidup dalam contoh jemaat Ahmadiyah di mana setiap orang bertemu satu sama lain dengan wajah tersenyum, terlepas dari warna atau latar belakangnya, seolah-olah mereka sudah saling kenal sejak lama. Kemudian beliau juga menulis tentang layanan jemaat di Gambia yang menurutnya sangat mereka banggakan. Lalu ada Ibari Maji Sinkarai dari Gambia yang menjadi juru bicara pemerintah. Beliau juga merupakan penasihat kepala negara untuk para diaspora. Beliau berkata, keseluruhan acara jalsah merupakan cerminan yang jelas dari keberhasilannya. Mulai dari administrasi dan manajemen hingga persaudaraan, dan rasa saling mencintai dari semua yang hadir, semuanya patut diancungi jempol. Semua ceramah dan pidato penuh dengan wawasan. Dan semua pembicara berbicara tentang menanamkan cinta timbal balik dan membangun perdamaian dalam masyarakat. Beliau lebih lanjut mengatakan, saya sangat terpengaruh oleh pidato pembukaan dan penutupan Khalifah tentang perlakuan baik terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan miskin dalam masyarakat. Setelah secara pribadi bertemu dengan orang-orang dari berbagai demografi masyarakat, termasuk kaum muda dan tua, beliau memiliki kesempatan untuk bertemu orang secara pribadi. Harapan saya telah dinyalakan kembali bahwa meskipun kesulitan merajalela saat ini, dunia masih memiliki masa depan yang cerah. Saya telah bertemu dengan orang-orang yang berjuang untuk membuat dunia menjadi tempat yang damai bagi seluruh umat manusia. Beliau lebih lanjut berkata, saya juga heran melihat pengaturan yang dengannya jemaat ini mampu menampung lebih dari 40.000 Muslim dari berbagai negara. Pada akhirnya, faktor yang paling berpengaruh adalah gejolak semangat para pemuda untuk secara sukarela melayani. Pengaturan, manajemen, penghormatan terhadap perintah dan layanan tanpa pamrih mereka telah meninggalkan jejak abadi di benak saya. Dunia memiliki masa depan yang cerah karena ada pemuda yang tengah berjuang untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Dengan demikian, pengaruh kemudahan kita terhadap tamu juga merupakan salah satu bentuk tablik secara diam. Kemudian, Luis Carlos da Silva adalah perwakilan surat kabar yang berasal dari kota Petrópolis di Brazil.
किसी दूसरे के बस Beliau berkata, saya menikmati semuanya, mengumpulkan orang-orang dari 118 negara dan menciptakan suasana persaudaraan tidak dapat dicapai oleh orang lain. Saya sangat menghargai bagaimana orang saling menyapa dengan hormat, akhlak, keramahan, dan simpati. ट्रांसपोर्ट के Beliau juga memuji program jalsah मेहमानों के लिए serta manajemen transportasi untuk para tamu. मामूली बात थी। Beliau mengungkapkan bahwa ini adalah luar biasa. कहना चाहूँगा इतने बड़े Beliau lebih lanjut berkata, saya ingin mengatakan satu hal. काम करते देखा Dari ribuan orang yang saya lihat bekerja di jalsah yang besar ini, tidak ada satupun dari mereka yang tidak tulus. इतना बेलौसों की खिदमत कर रहे थे बल्कि सब Para relawan, secara tanpa pamrih, mereka memberikan pelayanan mereka. फिर स्पेन के Nyatanya, saya melihat semua orang melayani dengan semangat dan antusias. Lalu ada tamu dari kalangan delegasi Spanyol. Secara profesi beliau adalah seorang sejarawan dan में काम करते हैं कहते हैं जब ahli arsip. Beliau bekerja di perpustakaan Al-Andalus di Cordoba. Beliau berkata, saya datang ke Jalsah Salana setelah menerima undangan dan saya sangat berterima kasih untuk itu. Saya telah belajar banyak Islam dan budaya Islam dari Anda. Anda semua telah menjamu saya dengan sangat baik dan telah memberikan rasa hormat yang besar. Saya tidak akan pernah melupakan ini. Belum pernah saya melihat orang-orang sebanyak ini dari berbagai agama dan budaya berkumpul dalam satu tempat. कहते हैं Tentu saja orang-orang ini berkumpul di sini karena cinta mereka kepada Allah Ta'ala. का एक आला के होना का Beliau lebih lanjut mengatakan, saat ini Jemaat Ahmadiyah benar-benar merupakan contoh yang mulia tentang arti tekad, ketetapan hati, dan perjuangan yang sesungguhnya. काफी आए हुए थे Saya akan selalu mengingat contoh ini dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah pelajaran bagi saya. Seorang jurnalis dari Italia bernama Marpus Punti juga datang, yang merupakan pemimpin redaksi sebuah surat kabar. Beliau berkata, saya telah mendengar dan membaca tentang jalsah sebelumnya, namun menghadirinya merupakan pengalaman yang sangat unik. Saya sangat terpengaruh oleh pekerjaan para sukarelawan. Bersamaan dengan ini, hal lain yang saya amati adalah pengaturan dan manajemen yang sangat baik untuk sejumlah besar orang, yang merupakan tugas yang sangat sulit. Beliau berkata, untuk mengatur dan mengelola acara pada skala ini secara efektif bukanlah hal yang biasa. Namun hal terpenting yang saya amati selama jalsah adalah solat. Solat memiliki makna khusus लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह अहमदी नमाज पढ़ते हैं bagi semua orang. Beliau lebih lanjut mengatakan, meskipun saya bukan seorang muslim, saya merasa bahwa cara solat Ahmadiyah adalah kewajiban utama bagi setiap manusia untuk dipenuhi. Saya senang melihat kasih sayang dan ketulusan ribuan orang di sana. Beliau berkata, menjadi seorang jurnalis, saya memiliki kesempatan untuk bertemu lebih banyak orang. Beberapa orang baru dan beberapa orang yang akrab. Saya juga belajar banyak tentang sejarah Jemaat Ahmadiyah. कोल्डा रीजन के गवर्नर सिरौंदा साहब भी शामिल हुए Gubernur wilayah Kolda di Senegal juga menghadiri jalsah. Beliau berkata, एक बात कह ini adalah pertama kalinya saya menghadiri jalsah. Saya mengatakan ini dengan sangat jujur, bahwa sampai hari ini, saya belum melihat pengelolaan dan manajemen seperti yang saya lihat selama jalsah ini. Para Ahmadi mencintai Khalifatul Masih dengan cara yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sebagai seorang gubernur, saya memiliki kesempatan untuk sering bepergian. Namun saya belum pernah menyaksikan वो भी मेरे दिल में घर कर गए हैं cinta seperti ini di tempat lain. Beliau berkata, kutipan Hazrat Masih Maud alaihissalam yang disampaikan telah mengambil tempat di hati saya dan sangat berkesan. Beliau mengatakan, sesuatu yang unik yang saya amati selama jalsah ini adalah semangat berkorban. Di antara tujuan jalsah, Hazrat Masih Maud alaihissalam juga menyatakan bahwa kita harus berkorban satu sama lain. कहते हैं ज़माना Tamu ini lebih lanjut mengatakan, setiap orang saling mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri. जमात अहमदिया में ही किया है Beliau mengatakan, pada hari-hari saya sebagai mahasiswa dulu, saya telah mendengar tentang kekhalifahan, namun hanya di Jemaat Ahmadiyah saya telah menyaksikan contoh nyata dari kekhalifahan. Jika seluruh umat Islam mengikuti Jemaat Ahmadiyah, umat Islam pasti akan berhasil. Ada seorang tamu wanita dari Kolombia bernama मर्द हैं साहब Rose Valencia. Maaf, beliau adalah seorang pria. माहौल भाईचारा मोहब्बत Ia berkata, saya sangat terkesan di sini oleh suasana damai
persaudaraan, cinta, pidato khalifah yang berwawasan, dan saya sangat terkesan setelah melihat para anggota jemaat. Apa yang saya amati selama jalsa memberi saya harapan dan kepercayaan diri untuk percaya bahwa meskipun dalam masa-masa sulit, kondisi dapat membaik. Beliau lebih lanjut berkata, Tuhan beserta kita. Pesan khalifah telah mencapai jiwa saya karena perdamaian adalah yang tertinggi. Bahkan merupakan sarana yang sangat baik untuk membuat kehidupan lebih baik. Beliau sangat memuji para relawan dengan mengatakan, pengelolaan mereka sangat mencengangkan, cara para tamu dijamu sangatlah luar biasa. Saya melihat senyuman di mana-mana. Beliau lebih lanjut mengatakan, pelayanan sukarela jalsah salana adalah model bagi dunia dan suatu pelajaran tentang cinta bagi para pencari Tuhan. Kemudian, Duta Besar Argentina untuk Inggris, Javier Figueroa, menghadiri hari pertama jalsa. Beliau sangat terkesan oleh pengelolaan dan suasana jalsa, sehingga setelah itu beliau mengundang semua delegasi dari Argentina dan negara-negara tetangga Amerika Latin yang menghadiri jalsa ke acara formal di kedutaannya untuk lebih memperkenalkan jalsa kepada duta besar dari negara lain, serta diplomat yang ditunjuk di kedutaan juga. Beliau berkata bahwa saya sangat terpengaruh oleh ajaran dan contoh jemaat. Beliau menyatakan keinginan dan kesiapan pribadinya untuk bekerja sama dan mengatakan bahwa beliau akan berusaha untuk memperkenalkan jemaat terutama di bidang politik dan hal-hal diplomasi lainnya. Ada 3 tamu dari Chili yang tergabung dalam sebuah organisasi Kristen. Di antara mereka ada Dr. Nestro, yang adalah seorang pendeta dan teolog Kristen. Beliau juga adalah pendiri organisasi Kristen di Chili. Beliau berkata, yang paling mempengaruhi saya adalah persatuan dan kecintaan antara anggota jemaat. Ia melanjutkan, selama 40 tahun terakhir, saya telah menghadiri berbagai acara Kristen di seluruh dunia. Namun saya belum pernah melihat acara seluas jalsah jemaat Ahmadiyah, acara yang hanya dijalankan oleh para relawan. Beliau adalah orang yang sangat berpengaruh, yang memiliki hubungan dengan presiden dan pemerintah Amerika. Beliau juga mengadakan pertemuan keagamaannya di Amerika, di mana beliau mengumpulkan orang-orang beragama dari seluruh dunia. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa dalam pandangannya, rahasia sukses jalsah jemaat Ahmadiyah adalah persatuan kita yang dibangun oleh keberadaan khalifah. Atas karunia Allah Ta'ala, khilafah didirikan. Menurutnya, merupakan keajaiban bahwa sudah lebih dari 130 tahun jemaat ini berdiri dan tidak ada konflik atau perselisihan besar yang muncul. Ia berkata, kelemahan terbesar dari organisasi Kristen evangelis kami dan organisasi Muslim lainnya adalah agresi dan konflik yang muncul dalam mengejar kepemimpinan. Ia lebih lanjut mengatakan, Sebaliknya, setelah mengamati pengaturan dan acara jalsa Anda, saya menyadari bahwa jemaat Anda adalah seperti satu tubuh. Khalifah adalah kepala dan otak bagi tubuh, sedangkan anggota jemaat mewakili bagian tubuh lain yang bertindak sesuai dengan sinyal dari otak. Alhasil demikianlah bahkan para tamu pun dapat mengetahui pentingnya keberadaan khilafat. Elva Perrier dari Spanyol yang saat ini sedang ditabligi menuturkan, saya telah diperlakukan lebih baik dari seorang raja di jalsah salana ini. Saya dirawat dengan sangat baik dan merasa seperti berada di rumah. Bagi para relawan jemaat Ahmadiyah, untuk melayani lebih dari 40.000 orang memang merupakan sebuah keajaiban. Selama tur pameran foto-foto, saya mendapat kesempatan untuk belajar banyak tentang jemaat Ahmadiyah. Ini adalah bagian sejarah yang dinamis dan selalu hidup. Selama acara jalsa, saya merasakan semangat persaudaraan. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa saya terikat erat dengan Tuhan, meskipun saya bukan seorang Muslim.
Namun konsep Tuhan itu sama di berbagai agama. Tidak diragukan lagi, terlihat selama jalsah, bahwa Allah bersama Anda dan semua Ahmadi. Saya sangat terkesan ketika menyaksikan Jemaat Ahmadiyah berbaiat dan memperbaharui keimanan mereka pada hari Minggu. Banyak dari mereka menangis karena terenyuh dan rasa bahagia mereka. Saya sangat menyukai pidato yang disampaikan, dan saya secara khusus mengambil nasihat bahwa iman yang benar adalah yang mengajarkan kasih sayang. Seorang Muslim yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada manusia bukanlah seorang Muslim atau pengikut Allah, dan tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin di masjid. Ia kemudian menulis dalam suratnya kepada saya harus mengakui bahwa yang paling saya sukai adalah kesempatan untuk bertemu secara pribadi dengan Anda. Ia kemudian juga mengungkapkan keinginannya agar saya menandatangani t-shirt, dan ia mengambil kaos yang sudah ditandatangani itu bersamanya. Kemudian, Kel Sevak adalah anggota parlemen di Kanada. Ia menuturkan, ini adalah momen yang luar biasa bagi saya untuk menghadiri jalsah yang mengajarkan kesetiaan pada keyakinan dan semangat kesukarelaan. Kemudian, sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terhadap jemaat, ia berkata, seluruh dunia harus melawan ini dan membantu Jemaat Ahmadiyah dan mendukung para pengacara Ahmadi. Masjid-masjid Jemaat Ahmadiyah terus dihancurkan dan mereka harus melawan ini. Ia telah membawa buku untuk mencatat hal-hal penting yang ditemukannya, tetapi ia mengatakan bahwa ia begitu larut dalam menyimak ceramah-ceramah sehingga lupa mencatatnya. Kemudian, wakil kepala suku adat Kanada yang bernama Elle Levair, seorang wanita, mengatakan, saya sangat beruntung dapat menghadiri jalsah tahun ini bersama dengan para pemimpin masyarakat adat lainnya. Upacara baiat internasional merupakan saat-saat yang sangat menyentuh bagi saya. Saya belum pernah menyaksikan pemandangan seperti itu sebelumnya dalam kehidupan saya, yang menjadikan semua orang bergabung dalam satu kesatuan. Semua orang terenyuh dan saya juga menangis. Pelaksanaan baiat internasional sangat mirip dengan cara kami beribadah. Meskipun cara melakukannya serupa dengan cara kami beribadah, tetapi saya tidak pernah merasakan gejolak kerohanian dalam ibadah kami seperti halnya yang kami rasakan selama baiat internasional. Saya akan pulang dengan membawa pesan cinta dan kedamaian. Ia juga menuturkan, saya akan menyampaikan pesan Anda tentang cinta untuk semua, kebencian tidak untuk siapapun kepada kaum saya, dan merupakan kehormatan dan keistimewaan bagi saya untuk datang ke sini. Seorang pembawa acara TV dari Honduras berkata, saya mendengar pidato khalifah dengan penuh perhatian. Saya menghadiri jalsah dan menyimak para pembicara menyampaikan pidato mereka. Ia adalah seorang wanita. Saya merasa sangat beruntung telah diberi kesempatan yang begitu besar. Saya berkesempatan untuk dapat bertemu begitu banyak orang. Saya menyaksikan semangat untuk melayani orang lain tanpa pamrih dan dengan kerendahan hati. Saya belum pernah mendapati suatu acara besar dengan pengaturan yang sedemikian rupa sebelumnya. Setelah mendengarkan pidato saya yang disampaikan di Gah Wanita, ia menuturkan, ada kebutuhan besar untuk menyoroti pentingnya hak-hak wanita di Honduras. Ia juga menyebutkan bahwa ia akan menyiapkan liputan tentang hal ini agar orang-orang dapat dengan mudah memahami pesan jemaat ini. Beberapa pemilik percetakan di Turki juga hadir. Mereka telah mencetak berbagai buku jemaat kita, termasuk Al-Quran yang sangat indah, dan Anda pasti pernah melihatnya di toko buku juga. Para direktur percetakan ini datang ke jalsah dan salah satu dari mereka berkata, saya terkejut melihat bagaimana Anda dapat menyelenggarakan acara berskala besar dengan secara sangat baik dan tanpa masalah meskipun cuaca yang buruk. Ia kemudian menuturkan tentang sisi lain jalsah.
yang memberi dampak pada orang-orang dan menjadi sarana tablik juga. Ia berkata, saya takjub karena dalam acara sebesar itu saya tidak pernah melihat orang yang merokok. Sungguh menakjubkan melihat bagaimana orang-orang mematuhi nasihat, baik untuk yang bertugas dan mengamalkannya dengan tertib. Semuanya termasuk anak-anak dan pemuda yang sedang bertugas, mereka menyimak acara jalsah. Seorang direktur dari suatu perusahaan menuturkan, saya tidak mengetahui besarnya jemaat ini. Saat mengunjungi pameran dan melihat galeri foto para syuhada, saya terkejut mengetahui bahwa bahkan di zaman sekarang ini, tindakan kekejaman seperti itu dilakukan atas nama Islam dan di negara Muslim. Ayahnya serta anak laki-lakinya hadir dan berkata, kami sebelumnya tidak memiliki rencana untuk menghadiri jalsah karena ada pertemuan bisnis yang sangat penting yang akan berlangsung selama tanggal jalsah. Namun pertemuan tersebut dibatalkan karena beberapa alasan. Jadi kami membuat rencana untuk mengunjungi jalsah. Sangat menyenangkan dengan semua yang kami saksikan, dan kedatangan kami ke sini adalah pengalaman yang tak terlupakan bagi kami. Seorang wanita yang bekerja sebagai pekerja sosial di Latvia menghadiri jalsah dan menulis, saya tidak tahu banyak tentang jemaat sebelumnya, namun selama jalsah saya berkesempatan belajar banyak tentang Islam Ahmadiyah. Setelah kembali, saya akan mempelajari Al-Quran dan menambah pengetahuan saya tentang Islam. Suasana jalsah sangatlah damai dan suci. Semua orang tersenyum dan semua panitia sangat memperhatikan kami. Saya dipenuhi dengan perasaan takjub atas keramahan dan perlakuan baik yang diberikan kepada saya di jalsah salanah. Dan saya tidak memiliki kata-kata untuk mengungkapkannya. Mereka yang menyaksikan jalsah salanah melalui TV dan dari berbagai belahan dunia juga mengirimkan komentar mereka. Seorang mubalik kami dari Kongo, Brazzaville, telah menulis bahwa Tuan Chris yang adalah seorang Kristen diundang untuk menonton jalsah. Setelah menyimak pidato penutupan, ia berkata, jika setiap pemerintah di dunia bertindak berdasarkan ajaran ini, maka meskipun dunia kelak tidak sepenuhnya diberantas dari kemiskinan, setidaknya tidak ada yang akan tidur di malam hari dalam keadaan lapar. Jika para pemimpin kita hari ini memperlakukan rakyatnya seperti yang dilakukan para khalifah Islam dahulu, maka dunia kita akan menjadi seperti surga. Saya merasakan ketentraman setelah mendengarkan pidato mereka. Pidato beliau dan cara khalifah kita menyampaikan ajaran Islam telah membawa kedamaian di hati saya. Dan alasan mengapa saya mengatakan khalifah kita adalah karena mulai sehari ini dan seterusnya saya pun ada bersama Anda dan beliau juga adalah khalifah saya. Seorang pekerja sosial dari Latvia, Akija Ozane, juga hadir. Ia menuturkan, sejak kami tiba, kami hidup dalam suasana yang sangat indah dan damai. Semua orang terlihat tersenyum. Ini laksana suatu hal yang tidak nyata. Dan saya khawatir bahwa ketika saya kembali atau pulang, saya akan kembali ke suasana yang sama, yang penuh dengan ketegangan dan orang-orang saling menatap curiga satu sama lain. Kemudian misionaris untuk Family Federation for World Peace atau Ikatan Keluarga untuk Perdamaian Dunia di Islandia, yang namanya adalah Paul Herman, mengatakan, pengalaman saya pada pertemuan internasional tahunan Jemaat Ahmadiyah di akhir pekan ini dari awal sampai akhir adalah sangat menyenangkan. Semua anggota jemaat Anda yang saya temui adalah ramah, sopan, perhatian, siap melayani, dan peduli. Pengaturan untuk penempatan tamu sangat baik, dan ini adalah hal utama yang menjadikan 3 hari ini sebagai suatu yang tak akan terlupakan. Dari banyaknya orang yang hadir menandakan bahwa ini adalah organisasi yang luar biasa. Ia lebih lanjut menulis, semua sukarelawan yang bekerja, menurut perkiraan saya, mereka sangat siap dan tidak tampak gelisah. Tidak peduli berapa banyak beban yang harus mereka lakukan. Ia lebih lanjut mengatakan, tentu saja semua peserta adalah saling membantu. Dan saya yakin ini, selain menandakan suatu persiapan yang baik, adalah cerminan dari akhlak baik yang telah ditanamkan kepada anggota jemaat Anda dengan mengamalkan asas-asas yang Anda nasihatkan. Karenanya, kesan para tamu dan tuan rumah ini berdampak baik bagi orang lain.
Berkenaan dengan terjemahan, ia mengatakan bahwa kadang-kadang ia merasa terjemahan itu sulit, tetapi apapun yang ia pahami, ia sangat menikmatinya. Ada seorang pengacara dari Belanda yang memiliki kesan serupa. Kemudian ada seorang bernama Pierre Emmanuel yang merupakan perwakilan dari Komisi Yudisial Haiti. Ia menulis, "Saya merasa terhormat menjadi tamu di Jalsa Internasional Jemaat Muslim Ahmadiyah. Sebagai seorang Kristen, saya tidak hanya belajar tentang Islam, tetapi saya juga belajar banyak tentang agama lain di sini. Melihat orang-orang yang memiliki kepercayaan, budaya, dan bahasa yang berbeda, yang adat istiadatnya pun sangat berbeda, semuanya bersatu menjadi satu, adalah suatu fenomena yang luar biasa. Tidak diragukan lagi, ini adalah layak dipuji dan menjadi model untuk diikuti." Ia lebih lanjut mengatakan, "Setelah ikut serta dalam jalsa, saya berpikir tentang kesetiaan dan penghormatan yang ada di hati para Ahmadi terhadap keimanan mereka, dan berpikir apakah mereka benar-benar menyimpan kemunafikan di dalam hati mereka. Pikiran ini terlintas di benaknya, tapi kemudian saya menyadari bahwa sifat persaudaraan antar sesama Ahmadi menghilangkan semua keraguan tentang adanya segala bentuk kemunafikan. Oleh karena itu, semangat ini harus menjadi sarana bagi setiap Ahmadi untuk menjaga keimanan mereka." Ia lebih lanjut berkata, "Saya kembali ke tanah air saya dengan membawa pesan perdamaian, cinta kasih, kepedulian satu sama lain, kepatuhan, dan saling menghormati, yang semuanya saya temukan dalam 3 hari yang tak terlupakan ini." Kemudian Bilal Kudhan Sahib, seorang Ahmadi baru dari Australia, berkata, "Saya tidak akan pernah bisa melupakan hari-hari yang luar biasa ini, yang penuh kedisiplinan, cinta, dan persaudaraan yang luar biasa. Mengikuti Baiat Internasional merupakan pengalaman baru bagi saya. Ini meningkatkan kerohanian saya dan juga memberi saya kepuasan." Kemudian Yunus Sahib dari Pulau Mayot juga ikut serta dalam jalsah ini. Ia berkata, "Ketika saya memasuki area jalsah untuk pertama kalinya, seolah-olah ada kekuatan khusus yang membuat hati saya terpikat, dan setelah menyaksikan pengaturan jalsah, saya pun tertegun. Sebelumnya saya telah mendengar tentang jalsah, tetapi menjadi bagian dari jalsah secara langsung merupakan pengalaman yang sama sekali berbeda. Tentang orang-orang yang baiat setelah menyimak tentang penyelenggaraan jalsah, ada seorang di Guinea-Bissau baiat saat menyaksikan penyelenggaraan jalsah. Kemudian Amir Sahib dari Tanzania menulis bahwa seseorang dari Tanzania menonton jalsah di MTA dan baiat. Musa Sahib menikahi seorang wanita non-Ahmadi pada tahun 1970. Ia mencoba yang terbaik dan berdoa agar ia menerima Islam Ahmadiyah, tetapi ia belum juga baiat. Tahun ini, keluarga itu menonton jalsah salana di MTA. Istrinya juga hadir dan ikut serta dalam acara baiat internasional tersebut. Setelah baiat, wanita itu berkata, "Jalsah ini memiliki pengaruh yang mendalam terhadap saya dan khutbah Khalifatul Masih telah membawa perubahan luar biasa dalam diri saya. Bahkan sebelum upacara baiat internasional, saya telah memutuskan bahwa saya akan masuk ke dalam Ahmadiyah. Oleh karena itu, melalui keberkatan jalsah, istrinya juga masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Ada banyak kejadian serupa yang telah dan akan terus diterima setelah jalsah ini tentang mereka yang berbaiat setelah menyaksikan acara jalsah. Seperti disampaikan sebelumnya, dengan karunia Allah Ta'ala, banyak orang telah menyebutkan hal serupa dan mengungkapkan kesan mereka, dan tidak mungkin untuk menyebutkan semuanya. Dari antara hasil jalsah salana ini, semoga Allah Ta'ala menjadikan jalsah ini sebagai sarana bagi para Ahmadi untuk menjalin hubungan yang langgeng dengan Allah. Semoga keimanan dan keyakinan mereka kepada Allah semakin kuat. Semoga mereka menjadi orang-orang yang memenuhi tujuan kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam,
Semoga kesan-kesan jalsah pada orang lain ini tidaklah bersifat sementara. Semoga ini menjadi sarana untuk membuka mata mereka dan membuat mereka mengerti bahwa mengikuti ajaran Islam adalah satu-satunya cara untuk melindungi diri mereka sendiri dan dunia. Penyelenggaraan jalsah ini dapat disimak dan didengar melalui berbagai media. Kali ini juga jalsah ditayangkan secara luas. Di seluruh benua Afrika ada 24 saluran yang menayangkan pidato-pidato, terutama pidato saya. Ini terdiri dari banyak negara yang berbeda dan ada lebih dari 40 juta orang yang menyimaknya. Ada pusat pers dan media didirikan di Jalsa untuk para jurnalis dan eksekutif media, di mana ada 23 direktur media dan jurnalis datang dan menyiapkan berita dan laporan mereka setiap hari. Total ada 72 pemberitaan yang dilihat hingga 50 juta orang. Ada 41 situs web yang menerbitkan laporan berita tentang Jalsa. Dan dikatakan bahwa situs web ini memiliki pengunjung sebanyak 19 juta orang. 15 artikel ditulis di surat kabar tentang Jalsa dengan pembaca sebanyak 5 juta orang. Berbagai saluran TV menyiarkan 14 tayangan dengan jumlah pemirsa 20 juta orang. Kemudian 33 radio menyiarkan 37 berita tentang Jalsa dengan jumlah pendengar 8 juta. Tahun lalu ada 33. Dan tahun ini ada 37 dengan total pendengar 8 juta. Orang-orang yang menulis kesan mereka dan ajaran Islam Ahmadiyah mencapai total 2 juta orang. Ada beberapa saluran TV yang hadir, antara lain BBC dan berbagai kantor berita nasional lainnya, serta saluran TV berbagai negara. Meskipun demikian, dengan karunia Allah, Jalsa ini diliput secara luas dan banyak orang diperkenalkan kepada jemaat dan diperkenalkan kepada Islam. Allah Ta'ala telah memberkati Jalsa ini dalam segala hal. Semoga Allah memberi kita kemampuan untuk mengubah diri menjadi hamba yang rendah hati dan bersyukur. Dan semoga kita selalu memiliki hubungan khusus dan erat dengan jemaat dan memahami tujuan kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.